Wajahnya wajah kita-kita orang gitu. Ada sisa sujud. Mana ada yang tega nanya 10 dosa besar. Emang kadang-kadang kita salah juga sih. Sama yang jelek, kusut, bagaimana gitu. Kita nyangkanya dosanya banyak nih. Emang suka begitu. Padahal Masya Allah. Lalu Bilal, kita orang ini nggak ada yang lebih hitam dari Bilal. Hitam banget Bilal. Tapi siapa yang lebih mulia daripada Bilal? Terompahnya saja 500 tahun sebelum surga dibuka udah kedengeran. Waktu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi Isra dan Mi'raj, dia mendengar itu bunyi terompah-terompah. Siapa? Itu terompah Bilal. Bilal masih hidup, terompahnya bunyi. Kenapa pasal? Rupanya dia memang mulia di mata Allah. Salah satu kemuliaannya penyebab kenapa terompah itu terdengar karena Bilal menjaga dia punya wudu. Masya Allah. Kita nggak dikenal. Emang terkenal sih, nggak ada orang nggak kenal sama kita. Tapi malaikat nggak kenal sama kita. Allah nggak kenal sama kita, siapa lo? Begitu kita mati nggak ada yang nungguin, kecuali malaikat Zabaniyah langsung dibukain tuh pintu neraka. Ahlan wa sahlan saudaraku, ini tempatmu. Masya Allah. Bapak begitu mati, malaikat nggak pakai nanya lagi. Ada orang begitu. Ada malaikat yang mati nggak ditanya sama malaikat Anda. Kalau kita kan belajar ya, kalau kita mati nanti di kuburan kan ditanya, siapa Tuhannya? Siapa nabinya? Apa agamanya? Apa kitabnya? Ngapain aja lo di dunia? Itu kan? Tapi ada orang-orang tertentu yang begitu mati nggak ditanya. Begitu mati, tak mati. Kita bangun namanya lulusan UIN ya nggak? Lulusan madrasah kita paham. Nanti gue ditanya nih, man rabbuka? Gampang. Rabbi Allah, Rabbul Alamin. Tapi malaikat nggak nanya-nanya. Kita lihat dia diam aja. Dan kita tegur, woi, kita mulai aja yuk pertanyaan. Udah siap nih, udah siap jawab. Apa kata malaikat? Nggak perlu saya yang nanya. Yang nanya dia no. Begitu nunjuk, ular Sujaul Aqra. Ular namanya Sujaul Aqra nungguin. Yang nanya bukan gue, dia tau. Maju dah, maju nih ular. Wah. Kemarin kita belajar, kita nanya sama ular. Siapa nih? Ini ular ketawa, gue ular. Emangnya siapa? Kenapa nggak ditanya? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang ditanya itu sholat. Lah kita mati nggak ada catatan sholat, lah ngapain ditanya? Ayah dan si ibu masuk bertanya wirid tentang amalan supaya dia bisa kerja. Kita bilang, nih ada 10 dosa besar. Kalau hasil akhir Anda terkena diagnosa, salah satu dari 10, nomor 9 kena, ya sudah. Berarti ini bukan ujian, ini azab. Nomor 7 kena, udah bukan ujian, ini azab. Nomor 1 kena, jangan terusin ke nomor 2. Nomor 1 aja kena loh, ini aja dulu benerin. Jadi untuk ngukur gitu aja, cek. Oke, kena nih, selesai. Sujud, minta ampun sama Allah. Karena lebih penting ampunan Allah daripada solusi. Buat apa kita mati? Utang kebayar, tapi sama Allah belum kebayar. Buat apa kita mati? Kita punya usaha naik lagi. Tapi Allah belum ngampunin kita. Illa man atallah biqalbin salim. Lebih baik kita datang sama Allah nggak punya apa-apa, tapi juga nggak punya dosa. Buat apa jabatan saudara? Kalau jabatan saudara itu bisa membuat saudara jauh dari Allah. Buat apa harta kekayaan buat saudara? Kalau harta kekayaan itu membuat Anda jadi jauh dari Allah. Buat apa saudara bisa begini bisa begitu kalau saudara jauh dari Allah? Maka hadiah terbesar dari Allah buat orang-orang yang bermasalah adalah hadirnya Allah. Nggak ada duanya tuh. Biarin kita sakit. Kalau sakit itu kemudian bisa menebus segala dosa-dosa kita. Biarin kita hancur-hancuran kita punya usaha. Kalau dengan hancurnya usaha kita itu, Allah jadi redha sama kita punya badan. Coba kita buka dulu. Az-Zumar 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a. Kalau sekiranya orang-orang yang zalim memiliki apa yang ada di bumi semuanya. Wa mithlahu ma'ahu, dan memiliki lagi serupa dengan itu. Artinya Bapak memiliki 2 dunia dengan segala isi-isinya. Laftadau bihi min su'il azabi yaumal qiyamah. Niscaya kalian akan menebus dengan apa yang kalian punya itu dari azab Allah.
وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Kata Allah, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka pikir. Kita sering menyiriin kan, ada tahun di mana kita belangsat. Sering kita nyiriin. Aduh Ustaz, aneh 2006 sial banget. Di tahun 2006 habis kita. Itu kalimat Qur'annya, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Enggak pikir kan bakal ketemu si A kan? Habis. Enggak pikir kan bakal ketemu perempuan yang satu ini kan? Habis. Enggak kepikir kan bakal ketemu sopir yang kemudian malah melarikan bini ente kan? Habis. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka perolok-olokkan. Ingat cerita kemarin, dia perjuangkan habis-habisan rumah dan tanahnya, ternyata percuma, karena rumah dan tanah ini tidak ada ridho dari orang tuanya. Orang tuanya marah, di alam sana barangkali terbawa sumpah serapahnya orang tua, lalu kemudian membuat dia punya usaha menjadi hancur. Ajaib, ketika dia datang pada Allah, dia datang ke makam orang tuanya, diminta maaf pada orang tuanya, lalu dia minta maaf pada adik-adiknya, diserahkan rumah dan tanah ini kepada adik-adiknya, Allah malah memberikan rumah itu buat dia. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا. Kalau manusia ditimpa bencana aja, baru dia datang lagi kata Allah kepada kami. Dzurrun da'ana, dia menyeru kepada kami. Tapi apabila kami beri nikmat, sesungguhnya lalu dia berkata, aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Bukan, itu adalah ujian dariku. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun fa asabahum sayyi'atu ma kasabu. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan hal itu, maka mereka tidak berguna lagi perkataannya. Lalu mereka ditimpa akibat buruk perbuatan buruk mereka. Walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka pasti akan tertimpa keburukan dari yang mereka kerjakan. Wa ma hum bimu'jizin. Enggak ada manusia yang bisa melepaskan diri. Pak, udah kayak kita nih bener-bener tuh. Kita berdiri ini, sesungguhnya di belakang ngintai terus keburukan kita. Ini yang namanya keburukan nih. Ini bahasa Allah, wa ma hum bimu'jizin. Lari dah. Kalau kalian bisa melepaskan diri dari kejaranku, lari. Wa ma hum bimu'jizin. Enggak ada yang bisa lari kata Allah. Begitu Allah sudah menurunkan keputusannya, tak, ini ular langsung nih. Ini keburukan langsung selesai. Ada orang yang doyong kan, doyong gitu. Jadi itu Pak lagi dimakan sama dosa kita pelan-pelan. Ada yang yasmurun, ada yang sadar, ada yang ya'lamun, yang tahu. Tapi juga ada yang la yasmurun, ada yang la yasmurun, ada yang la ya'lamun. Dia nggak sadar, dia nggak tahu. Telat nggak kalau kita gedebuk jatuh, kita baru datang ke Allah? Telat nggak? Telat nggak? Begitu kita gedebuk habis, kita datang ke Allah, telat nggak? Enggak, kita masih hidup. Yang benar-benar telat kalau kita shut game jadi manusia, baru kita ingat datang pada Allah. Nah, nggak ada yang telat, wah ada yang telat. Masih bisa bangun lagi lah. Tapi Ustaz, gara-gara saya sibuk zina dulu waktu usaha, gara-gara saya sibuk minum khamr waktu usaha, gara-gara saya sibuk judi waktu usaha, ya Allah, utang saya 3 miliar, Ustaz nggak mungkin kebayar. Kata siapa? Kekuasaan dan